Halo semua, jadi hari ini aku bakal jelasin tentang penyebaran Islam di Sumatera Barat beserta tokohnya, hambatan mereka, strategi apa yang mereka terapkan, dan nilai-nilai hidup yang didapat serta yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita. Jadi, menurut berita dari dinasti Tang yang ada di China, pada sekitar abad ke-7 atau lebih tepatnya pada tahun 674 Masehi, ada kelompok orang Arab dan W.P. Grunfeld mengatakan bahwa ada sebuah perkampungan di pesisir barat Pulau Sumatera. Mereka tidak hanya sekedar berdagang, tetapi juga secara perlahan memasukkan agama Islam ke wilayah tersebut. Perkembangan agama Islam di wilayah Sumatera Barat terjadi sangat pesat, terutama setelah Kesultanan Aceh yang diperintah oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar berhasil meluaskan wilayah mereka, terutama di wilayah Sumatera Barat. Sehingga pada abad ke-13, Islam mulai memasuki wilayah Tiku, Pariaman, Air Bangis, dan banyak daerah pesisir Sumatera Barat lainnya. Pada abad ke-14, Islam mulai memasuki daerah Darek, yaitu daerah pedalaman dan dataran tinggi di Minangkabau, tempat berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Mayoritas masyarakat Minangkabau menjadi pemeluk Islam, sehingga dasar ketentuan mereka tidak hanya berdasarkan ketentuan alam, tetapi juga berdasarkan ketentuan agama. Ketentuan agama ini sendiri didasarkan oleh dua hal, yaitu sunnah dan Al-Quran. Oleh sejak itu, masyarakat Minangkabau memiliki dua rujukan, yaitu adat dan agama, di mana sejak abad ke-16, kaum adat dan kaum agama sudah damai. Tetapi, kaum adat sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti menyabung ayam, berjudi, menghisap madat, serta minum minuman keras. Dan hal ini menjadi perhatian khusus bagi para ulama. Para ulama berusaha untuk melakukan berbagai pendekatan, tapi mereka gagal. Lalu, pada 1802, tiga ulama muda dari wilayah Sumatera Barat, yaitu Haji Miskin, Haji Abdurrahman, dan Haji Muhammad Arif, pulang dari Mekah ke kampung halaman mereka. Mereka membawa ajaran Wahabi dan berniat untuk mengamalkan ajaran Islam yang sejati. Saat itu, mereka melihat bahwa orang-orang Minangkabau hanya sekedar berlabel Islam dan belum mengamalkan ajaran agama Islam secara kafah. Mereka pun mendapat perlawanan dari kaum adat, tetapi mereka tidak menyerah. Haji Miskin mendapat teman seperjuangannya berjumlah 8 orang yang nantinya akan disebut Harimau Nan Salapan, berprinsip bahwa ajaran murni Islam harus ditegakkan di setiap nagari, walau perang harus terjadi. Anggota Harimau Nan Salapan antara lain Tuanku Nan Renceh, Tuanku Ladang Laweh, Tuanku Padang Lua, Tuanku Galuang, Tuanku Kubu Sanang, Tuanku Koto Ambalau, Tuanku Lubuk Awa, dan Tuanku Biaro. Mereka pun mau tidak mau menjalankan perang melawan kaum adat, dan perang ini nantinya disebut dengan Perang Padri. Pada awalnya, kaum adat yang terdesak meminta bantuan Belanda, tetapi pada akhirnya kaum adat bersatu dengan kaum agama untuk melawan Belanda. Melihat perjuangan mereka yang tidak mulus, maka Harimau Nan Salapan menerapkan beberapa strategi. Strategi pertama adalah dengan meminta bantuan atau sokongan dari para ulama yang lebih tua dan lebih berpengaruh. Gerakan kedua, mereka senantiasa mengenakan baju serba putih sebagai lambang dari kebersihan dan kesucian. Gerakan ini dinamakan Gerakan Padri. Gerakan ketiga yaitu gerakan untuk merebut kekuasaan politik dari para penghulu di Kameng, sebab mereka ingin memusatkan gerakan mereka di Kameng. Perjuangan tokoh-tokoh ini tentu tidak sia-sia, mengingat saat ini mayoritas masyarakat Sumatera Barat memeluk agama Islam. Melihat perjuangan Harimau Nan Salapan, kita mendapat banyak pelajaran hidup yang dapat dipetik. Pelajaran pertama yang dipetik adalah bahwa kita harus senantiasa berjuang dalam keadaan apapun, sesulit apapun itu. Saat mengalami keterpurukan dalam hidup, kita harus senantiasa bangkit.
dan selalu berjuang untuk meneruskan hidup. Para anggota Harimau Nan Salapan terus berjuang, walau mereka menemui hambatan-hambatan. Bahkan, mereka berperang dengan saudara mereka sendiri, yang adalah kaum adat. Pelajaran kedua yang didapat adalah bahwa kita harus selalu menegakkan kebenaran. Para Harimau Nan Salapan yang melihat bahwa kaum adat berbuat maksiat dan perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh ajaran agama Islam, mereka melakukan berbagai pendekatan, walau gagal. Namun, mereka melakukan strategi yang sudah tadi saya jelaskan. Perjuangan mereka pun berbuah manis, dengan banyaknya orang Minangkabau saat ini yang mayoritas memeluk agama Islam. Pelajaran hidup ketiga adalah untuk senantiasa menjaga kedamaian dan menghindari konflik dengan siapapun, terutama dengan saudara sendiri, sebab dapat berakibat fatal. Demikian penjelasan dari saya mengenai kedatangan Islam di Sumatera Barat, tokoh yang menyebarkannya, hambatan yang mereka lalui, dan strategi yang mereka terapkan, serta nilai-nilai hidup yang dapat dipetik dan relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Terima kasih.